3 miliar setiap koperasi, sedikit apa banyak ya? 80.000 koperasi merah putih, apa nasibnya akan sama seperti KOD di zaman Orde Baru? Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai seputar berita dan isu-isu nasional. Salah satunya adalah pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas Bapak Prabowo, Presiden Indonesia, di mana Koperasi Merah Putih ini akan di-launching pada hari koperasi, tepatnya tanggal 12 Juli tahun 2025. Kegiatan ini, program ini akan serentak di-launching kurang lebih 80.000 koperasi yang ada di Indonesia. Bapak Prabowo membuat program ini dalam rangka penyetaraan ekonomi, di mana keuangan pusat itu bukan hanya ada di Jakarta, tapi juga ada di desa-desa, ada juga di kelurahan-kelurahan yang ada di Indonesia ini, guna meningkatkan perekonomian, meningkatkan pembelanjaan, meningkatkan pembangunan secara merata di seluruh Indonesia. Desa membangun melalui Koperasi Merah Putih yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Tapi ingat, setiap program, setiap perencanaan, setiap kegiatan itu harus matang yang namanya evaluasi. Karena evaluasi adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah ilmu manajemen guna meningkatkan dan mengembangkan program-program berikutnya agar tidak terjadi beberapa kesalahan atau kekurangan di beberapa kegiatan atau beberapa program yang sudah berlalu. Ada 3 catatan untuk Bapak Prabowo, Menteri Desa, Menteri Koperasi, dan beberapa menteri untuk melaksanakan program nasional 80.000 koperasi desa dan kelurahan ini. Yang pertama, seharusnya belajar kepada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi punya program kemarin yang sangat spesial dan viral, yaitu pendidikan karakter di Barak TNI. Walaupun ini sudah menjadi perintah, walaupun ini sudah menjadi instruksi seorang gubernur untuk seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat, tapi KDM, Kang Deddy Mulyadi, tidak serta-merta menjalankan pendidikan karakter di Barak TNI, anak yang nakal, mabuk-mabukan, dan lain-lain, itu serentak semuanya di seluruh Jawa Barat. Tapi hanya ada beberapa Barak TNI saja. Ini apa? Agar evaluasi dan pantauannya itu lebih jelas. Bayangkan, kalau seluruh wilayah Jawa Barat, Barak TNI melaksanakan program pendidikan karakter, bagaimana Kang Deddy akan kontrol? Bagaimana Kang Deddy akan melihat? Bagaimana Kang Deddy akan mengevaluasi? Karena setiap program mesti akan ada beberapa kendala dan kesulitan. Nah, kalau 80 koperasi di seluruh Indonesia, bagaimana seorang presiden, bagaimana seorang menteri itu akan mengevaluasi, itu akan mengecek, itu akan melihat secara langsung perjalanan koperasi di 80 desa dan kelurahan ini. Maka seharusnya walaupun punya rencana 80.000 koperasi, janganlah dijalankan semuanya. Dibuat sampel, satu provinsi ada berapa koperasi, satu kabupaten atau kota ada beberapa koperasi. Sehingga dari beberapa sampel ini akan ada yang namanya evaluasi, akan ada yang namanya perbaikan, baru dibukalah, dijalankanlah kembali koperasi-koperasi baru di setiap provinsi dan setiap kota atau kabupaten. Seperti KDM, dijalankan di beberapa Barak TNI, lalu dikembangkan, mungkin suatu saat nanti akan berjalan di seluruh Barak TNI yang ada di Jawa Barat sana. Begitu juga Dinas Koperasi, harus belajar kepada KDM, Kang Deddy Mulyadi, sebagai gubernur terbaik di Indonesia saat ini. Yang kedua, seharusnya Dinas Koperasi dan Presiden itu mengevaluasi dan belajar dari kegagalan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Salah satu kegagalan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu adalah pengurusnya, sekretaris, bendahara, atau ketuanya itu bukanlah dipilih karena kemampuan, karena skill, karena keahlian, tapi karena tunjukan. Tunjukan siapa? Bisa dari kepala desa, bisa dari kelurahan, bisa dari orang-orang terdekat pejabat setempat. Sehingga ketika melaksanakan badan usaha milik desa, ketika mengelola keuangan badan usaha milik desa, ketika mengelola bisnis atau usaha badan usaha milik desa, itu tidak memiliki skill yang mampu, itu tidak memiliki keahlian yang stabil. Kenapa? Karena dia ditunjuk, bukan dipilih karena skill, bukan dipilih karena kemampuan, tapi ditunjuk karena menjadi orang terdekatnya, baik itu kepala desa, baik itu kelurahan, atau pejabat-pejabat yang ada di sebuah tempat itu. Oleh karena itu, seharusnya Dinas Koperasi bersinergi dengan Kementerian Desa itu mengevaluasi kegagalan apa yang ada di BUMDes. Tidak serta-merta dijalankan 80.000 koperasi secara bersamaan. BUMDes gagal,
Koperasi Merah Putih, pasti ada gagalnya juga. Catatan yang ketiga yaitu Dinas Koperasi, Presiden, Kementerian Desa, dan beberapa kementerian seharusnya belajar dari kegagalan KUD, Koperasi Unit Desa, yang ada di masa Orde Baru. Ketika kita lihat di Google atau di beberapa media, KUD itu gagal karena terlalu banyak. Evaluasinya tidak terpantau. KUD itu gagal karena terlalu banyak. Dan yang mengelola tidak memiliki skill untuk menjalankan keuangan, untuk menjalankan bisnis yang ada di desa. Sama seperti BUMDes. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan 80.000 koperasi ini, setidaknya KUD itu dievaluasi. Kenapa KUD itu gagal? Kenapa KUD itu tidak berjalan sampai sekarang? Walaupun tujuannya baik, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. KUD kan juga begitu, memiliki tujuan yang baik. Tapi kenapa kok gagal? Nah, itu yang harus dipelajari, yang harus menjadi catatan penting, terutama bagi Kementerian Dinas Koperasi, agar Koperasi Merah Putih ini tidak menjadi candi bangunan sebagaimana candi bangunan KUD di masa yang lalu-lalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau menurut kalian Koperasi Merah Putih akan berkembang, stagnan, atau malah hancur? Jangan lupa like, subscribe, dan komen.